Oke, kembali lagi di channel Santra Coffee. Kali ini gantian yang nanya gue. Ya, Kita udah berapa episode bahas serius nih gimana fase roasting dan sebagainya. Ya, berarti bisnisnya bisnis roastery lah ya dia. yes. Tapi roastery kan gak terlalu populer nih. Yang gue pengen kita bahas malam ini nih tentang coffee shop. Coffee shop, oke. Gue punya anggapan di coffee shop karena ya kita di sini juga ada coffee shop kan. Yes, Santra Coffee ya. Santra Coffee gitu ya. Apalagi ya Santra udah coffee dari awal, ada roastery, bengkel mesin roasting dan sebagainya kan. Yes. Kopi banget, si paling kopi. Oke. Si paling kopi. Tapi kenapa yang laku tuh justru bukan kopinya ya? Yang paling banyak laku, yang paling banyak terjual itu justru bukan minuman kopi. Yes. Kita ngomong ini ya, apa minuman, kita nggak Yeah. ngomong beans, kita nggak ngomong mesin. Produk di coffee shop, minuman gitu ya. Kenapa Oke. di Santra tuh yang laku justru paling laku tuh malah justru apa ya? Ya minuman non kopi lah. Susu paling laku yang. Yang paling laku tuh susu. Kenapa? Di Santra Coffee itu paling laku susu, dan di banyak cafe, banyak coffee shop juga susu. Yang paling laku produk yang dibuat dari bisnis kopi atau coffee shop itu pasti susu. Bisa dipastikan itu susu. Tapi kita bikin coffee shop, Yes, namanya coffee shop emang. namanya coffee shop. Nah kalau yang paling laku susu, kenapa nggak kita bilang namanya milk shop? Yang ada kopinya gitu loh. Oke. Ya nggak ngejual namanya. Kalau coffee shop tuh kan yuk kita ngopi gitu. Yuk kita nyusu juga keren di. Ya di Indonesia nggak kenal nama itu kan. Tapi ya. tapi sebenarnya alasannya apa sih? Alasan kenapa di coffee shop yang paling laku itu adalah susu. Karena kita Dari lahir udah minum. dari lahir itu dikenalkan susu itu baik, Om. Dari kita kecil, balita di Indonesia itu, ya mungkin di dunia lah ya. Lahir itu susu adalah apa namanya yang bisa diserap tubuh paling baik adalah susu. Karena kita dari lahir udah minum susu ibu kan, ASI ya. ASI. Lokal ya. Tapi kita punya kesepakatan bersama ramai-ramai bahwasannya susu itu adalah produk bagus. Tidak ada kopi itu produk bagus, nggak ada kan? Nggak ada ya. Nggak ada anak kecil tuh dikasih kopi itu balita dikasih kopi viral kan, se-Indonesia maki-maki orang tuanya. Iya, jarang ada kasus orang datang ke coffee shop. Saya nggak minum susu, soalnya kalau minum susu jantung berdebar-debar. Iya, nggak ada. Nah, tapi itu Waduh, aku mau tidur nih Om. Yes. Gue nggak minum susu dulu, enggak ya? iya, Kalau nggak ada. kopi ya. Yes. Tapi kalau aku pribadi nggak apa ya? Itu menurut Om Abi gimana sih itu? Apakah emang ada? Jadi dia nanya kan. Iya, maksud aku ya kita kalau ngobrolin sejarah itu kan kopi emang ya kopi itu kan lahir dari underground ya, dari apa namanya ya, orang-orang warung kopi itu kan dikenal dengan bapak-bapak. Kan culture kopi itu tumbuh dengan itu, culture susu tumbuh dengan ASI tadi itu. Mungkin kalau ditanya sejarah ya, sepanjang peradaban manusia, ya susu itu udah ada. Seperti yang tadi disebutin gitu, dari Iya. bayi kita sudah minum susu. Yes. Tapi kalau kopi ini kan minuman yang baru ratusan tahun lalu. Yes. Ada. Ya. Dan terbesit di kepala gue nih, kepikir bahwa sebenarnya yang namanya kopi itu adalah bentuk keterlanjuran yang Yes. akhirnya diamini oleh banyak orang di zaman sekarang dan sudah masuk ke dalam industri yang bisa dibilang, bahkan ada istilah yang namanya ini adalah emas hitam, Mas hitam. Yes, setuju. ya kan? Zaman VOC, yes. Ya VOC itu dia kaya raya salah satunya tuh karena hasil perdagangan apa, Komoditi kopi. kopi salah satunya lah, tapi kopi itu adalah salah satu yang disebut sebagai emas hitam pada saat itu, di mana harga kopi itu sangat tinggi sekali. Yes. Hari ini juga mahal sih.
Benar. Mahal itu tergantung perspektif. Yes. Segelas kopi nggak mahal. Kalau belinya bubuk saset gitu kan murah-murah aja. Kalau belinya di Starbucks, kejam. Yes. Mahal sekali. Tapi itu tadi balik masalah kesepakatan umat karena dia sudah menguasai harkat hidup banyak, industri yang sudah sedemikian masif, kapitalisasi duit yang beredar di industri ini udah gede sekali. Orang itu tidak disadarkan bahwa minuman ini adalah drugs. Drugs, narkoba. Narkoba. Kopi itu narkoba, Di. Kopi itu narkoba. Kenapa narkoba? Gue tuh minum kopi sehari lebih dari 8 gelas. Oke. Dalam masa-masa tertentu tuh bisa 10 gelas per hari, 12 gelas. Tapi gue pribadi tuh mungkin 1 bulan konsum kopi itu bisa sampai 2 kilo lebih lah. Wajir. Tapi kan nggak banyak orang yang Nggak disarankan juga kan sama banyak dokter. Yes. Rata-rata literasinya dalam 4 gelas kopi per hari maksimum gitu. Tapi kebanyakan orang tuh minum kopi hanya di pagi hari aja. Ya. Ya ada orang nggak ngopi juga seumur hidupnya. Yang minum kopi pagi-pagi datang ke coffee shop sore, ya itu yang beli susu tuh. Yes. Beli susu, beli es teh manis. Tergantung isi kantong. Kalau sisa goceng ya es teh manis. Tapi atas dasar apa statement kopi itu narkoba? Candu. Kafein yang terkandung di dalam kopi itu tuh jelas-jelas itu bentuk candu. Jadi untuk orang-orang yang kondisi minum kopinya udah ekstrim kayak gue gini, dengan tidak hadirnya kopi di hidup gue 1 hari aja, itu udah ngerusak keseimbangan motorik gue untuk bisa berperilaku, bertindak secara normal. Artinya tubuh gue itu sulit untuk bisa dalam kondisi normal kalau tidak dapat asupan kafein dari kopi. Dan ini yang gue bilang apa ya? Ada fakta yang gue rasakan sendiri bahwa minuman ini memang drugs. It's a legal drugs. Ini drugs yang dilindungi di banyak negara, di banyak pemerintahan dan diperdagangkan secara bebas. Ya. Ada nggak sih undang-undang yang mengatur warga negara di Indonesia kalian boleh minum kopi tapi tidak lebih dari 3 gelas sehari? Kalau dari dulu ada mungkin gua nggak sampai 2 kilogram juga minum kopi sehari. Yes. Sejauh ini ya sampai usia segini tuh yang gua rasain tuh ya cuman itu aja. Bahwa sifat candu dari kopi yang udah ada di tubuh gue itu relatif cukup kritikal, sehingga kalau nggak ada asupan kafein dalam 1 hari ke tubuh gue itu tuh keseimbangan gue tuh berkurang. Nggak sampai yang kalau dalam bahasa narkoba itu sakau dan sebagainya. Ya sakau juga, sakau kafein akhirnya kan. Rokok. Yes. Sama lah. Oh gitu ya. Tapi ini hubungannya apa sama kalau di bisnis coffee shop tetap kopi bukannya di hal yang paling kritikal? Selain kita minum susu dari kecil itu tadi, ada tren yang berubah ya di coffee shop. Artinya kalau dulu tuh coffee shop itu teman-teman tuh konsentrasi betul dengan kopinya. Kesini-sininya kan espresso akhirnya literan. Yes. Iya kan? Banyak coffee shop yang akhirnya mensimplified produknya. Beberapa 1-2 malah gue amatin mesin espressonya ada nih. Tapi espresso botolannya ya ada juga gitu ya. Ya karena kan dengan satu mesin espresso sementara mungkin putarannya dia cepat, jadi untuk menghemat waktu ya dia harus produksi espresso dulu berbotol-botol untuk bisa jalan. Tapi yang gue lihat adalah ada kecenderungan tren coffee shop hari ini tuh justru banyak coffee shop dengan size yang nggak terlalu besar itu tuh nggak berhasil bertahan. Setuju. Kenapa UMKM ini yang kita sebut usaha mikro kecil itu hilang?
total hilang sih. Totally enggak pasti, tapi eksponensial dia jatuh ke bawah, bangkrut. Memang kalau bisnisnya dimulai dari pengusahanya yang punya mental wirausahanya kuat, ya meskipun si pemiliknya itu yang ngebar sendiri, dia jaga coffee shop sendiri, ya itu cenderung bisa survive sih. Tapi kalau misalnya dia duduk sebagai investor, dia mau berinvestasi, kalau menurut gue investasi di coffee shop hari ini tuh udah nggak zamannya lagi bikin coffee shop tuh dengan skala kecil. Setuju. Kayaknya agak beda gitu loh. Kita ngomong coffee shop yang kecil-kecil tapi jumlahnya 100 itu tuh bukan bisnis coffee shop itu. Itu bisnis sistem. Yes. Jadi kemampuan pengusaha untuk mengelola sistem, mengatur bisnis modelnya dia sehingga eksponensial, dia bisa bergerak dengan banyak cabang, mencapai ya mungkin penggunaan big data dan sebagainya, ya informasi-informasi yang valid untuk mengetahui titik area yang bisa menghasilkan growth gitu ya. Growth, terus di pemanfaatan sosial media, pemanfaatan platform kayak GoFood dan sebagainya, itu yang bikin mereka punya transaksi gede walaupun coffee shopnya tuh kecil-kecil di banyak tempat. Tapi kalau misalnya baru mulai start, menurut gue di zaman sekarang ini itu ada tren yang bergeser bahwa kebutuhan coffee shop itu bukan lagi cari kopi, tapi space nongkrong, ambience, vibes, ya, kalkulasinya lebih ke sana. Meskipun dari dulu udah seperti itu ya. Kita bilang aja kafe lah. Yes. Dengan temanya tuh kopi. Ya kopinya ada, kopinya lengkap, kopinya bagus. Kan by default aja kalau kita ngomong bisnis F&B yang namanya enak itu kan sudah harus enak. Siapa sih yang mau beli minuman gak enak? Ya. Kopi yang gak enak gitu. Yes. Kita di sini cuma sedia kopi pahit aja Pak, nggak ada gula. Waduh. Si paling rame. Ya berarti pada akhirnya kita ngomong bisnis kopi itu tidak bisa dipisahkan dari bisnis sistem yang emang variabelnya banyak berarti kan. Iya. Apalagi kalau baru start gitu loh. Yes. Artinya ini bukan buat mencegah teman-teman yang mau buka coffee shop kecil-kecilan, karena mungkin di beberapa tempat ya mungkin aja kayak wira swasta itu tadi. Yeah. Untuk memenuhi kebutuhan, tapi untuk mendapatkan bisnis scale yang cukup bisa dibilang menghasilkan, bisa buat nabung, memenuhi kebutuhan secara lebih dari kebutuhan dasar tuh kelihatannya memang balik lagi, jadi bukan small is beautiful. Yes. Size is matter. Size is matter. Kayak bisnis kopi sekarang udah kayak gitu ya. Jadi teman-teman yang mau buka usaha coffee shop, bikinnya besar, mimpi yang besar, diusahakan dari yang kecil. Mau bikin sistemnya, pelajarin gimana caranya mengembangkan bisnis sehingga punya banyak cabang. Yeah. Dengan teknologi yang ada sekarang, ya kadang apa yang kita lihat itu bukan yang sebenarnya gitu loh. Jadi kita mesti jeli nih, lihat peluang, mesti jeli lihat pasar supaya apapun yang kita investasikan di dalam bisnis kopi kita itu sesuai dengan harapan gitu loh ke depannya. Ya, kira-kira gitu, Dik. Oke, setuju Om. Sepakat.